Dihapus dari sejarah, ini kisah asli Tan Malaka. Dalam sejarah Indonesia, ada satu nama yang sering terlupakan, tetapi jejaknya begitu luas melintasi batas negara dan zaman. Seorang guru yang berubah menjadi revolusioner. Seorang pemikir yang hidup dalam pelarian. Dan seorang pejuang yang justru berakhir di tangan bangsanya sendiri. Namanya adalah Tan Malaka, tokoh yang hidupnya penuh paradoks, diperjuangkan, ditolak, lalu diakui kembali setelah semuanya berakhir. Kisah hidupnya bukan sekedar sejarah, tetapi perjalanan panjang tentang gagasan, perlawanan, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah kemerdekaan. Awal kehidupan dan pendidikan. Nama Tan Malaka lahir sebagai Sultan Ibrahim pada tahun 1897 di Pandan Gadang, Sumatera Barat. Sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pendidikan membawa perjalanan hingga ke negeri Belanda. Di sana, berbagai pemikiran modern mulai dikenal tentang keadilan, kebebasan, dan perlawanan terhadap penindasan. Dari titik inilah kesadaran mulai tumbuh bahwa tanah air berada dalam kondisi yang tidak adil di bawah penjajahan. Kembali ke tanah air dan awal perjuangan. Setelah menyelesaikan pendidikan, perjalanan kembali ke Hindia Belanda tidak hanya untuk mengajar. Dunia pendidikan menjadi pintu masuk untuk lebih dekat dengan rakyat, terutama kaum buruh dan masyarakat kecil. Keterlibatan dalam gerakan sosial dan politik semakin kuat, termasuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia yang saat itu menjadi salah satu organisasi paling vokal melawan kolonialisme. Aktivitas tersebut dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Penangkapan dan pengasingan pada tahun 1922 menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh resiko. Pengasingan dan perjalanan internasional. Pengasingan tidak menghentikan perjuangan. Perjalanan berlanjut melintasi berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Rusia, hingga Tiongkok. Kehidupan berubah menjadi pelarian, tetapi juga menjadi ruang belajar yang luas. Keterlibatan dalam jaringan internasional, termasuk Komintern, mempertemukan dengan berbagai tokoh dan ideologi dunia. Namun, arah pemikiran tetap berkembang secara mandiri, tidak sepenuhnya mengikuti arus besar gerakan global. Di tengah perjalanan tersebut, lahir karya penting, yaitu Madilog, yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berpikir logis, ilmiah, dan tidak terjebak dalam cara berpikir mistis. Kembali di masa revolusi. Menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka kembali ke tanah air. Namun situasi tidak sederhana. Posisi berada di tengah berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok lama dan juga tidak sepenuhnya dipercaya oleh pemerintahan baru. Pilihan diambil dengan membentuk gerakan sendiri yang dikenal sebagai Persatuan Perjuangan. Sikap yang diambil tegas, menolak kompromi dengan pihak asing dan menuntut kemerdekaan penuh. Akhir hidup yang tragis. Perjalanan panjang tersebut berakhir pada tahun ke-1949. Dalam situasi revolusi yang masih penuh ketegangan, penangkapan kembali terjadi, kali ini oleh pihak dari dalam negeri sendiri. Tanpa proses pengadilan yang jelas, eksekusi dilakukan. Sebuah akhir yang tragis bagi seorang tokoh yang sepanjang hidupnya memperjuangkan kemerdekaan. Warisan pemikiran. Meskipun perjalanan hidup berakhir dengan tragis, gagasan yang ditinggalkan tetap hidup. Pemikiran tentang kemerdekaan sejati, pentingnya logika, serta keberanian melawan ketidakadilan menjadi warisan yang terus relevan. Tan Malaka bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemikir yang melampaui zamannya. Sosok yang hidup dalam perjuangan panjang dan hingga hari ini masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana sejarah sebenarnya harus dipahami.